Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahmat Faiz dari channel Bengkel Bobolokot. Oke, kali ini kembali saya kedatangan Magicom digital merek Yongma ya. Ini merek Yongma. Ini tipenya SMC 2117R ya, 217R. Ini Yongma model begini digital. Sekarang banyak sekali Magicom yang menggunakan sistem digital ya, dan tentunya banyak juga kerusakan-kerusakan dari Magicom yang menggunakan sistem digital seperti begini ya. Oke, kita periksa apa saja dan bagaimana kerusakan dari Magicom ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita colokan ya teman-teman. Kita colokan dulu ke colokannya. Ini bunyi ya, pijit start oh, kadang jalan. Tombol nggak bisa, ini nggak bisa ditekan tuh ya, tidak ada reaksi. Ditekan-tekan tombol yang ada reaksi, kadang nyangkut, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Biasa ini masalahnya di tegangannya ya, yang drop. Di start ini nggak bisa ya, tuh di start nggak bisa, cancel juga nggak bisa. Ini tombol-tombol ini nggak jalan semua, tapi ini nyala, lampunya nyala, indikator start kedip-kedip. Biasanya kalau tekan ini langsung bunyi dia tek, dan relay berjalan bekerja dan elemen bisa panas. Tapi ini nggak bisa ya, kita periksa dalamnya ya. Oke teman-teman, kita periksa ya. Cabut dulu di bagian mana yang rusaknya, kita periksa dulu. Kalau Magicom yang model ini ya teman-teman, jangan sampai ketika membongkarnya jangan sampai rusak. Ini nggak bisa dibuka ya, nggak bisa langsung dibuka begini. Ini kencang, nggak bisa dibuka. Ini juga nggak bisa dibuka. Jadi ini posisinya harus dibukanya ketika ini bisa ke bawah. Nah, jadi pertama kali yang harus dibongkar, ini tutup ini, baut ini. Nah, ini buka dulu ini, baru ini ke bawah, nggak kelihatan ya. Ini baru bisa ditarik, ini juga ditarik. Posisinya begini ya, bukan begini. Kalau begini nggak bisa, ini harus ke bawah. Nah, baru bisa dibuka. Kemudian kita tinggal seperti biasa, baut-baut ini kita buka. Kalau bautnya sudah kebuka, tinggal buka begini. Kalau baut ini sudah dibuka, teman-teman tinggal buka begini, tinggal tarik begini aja. Tinggal tarik ini bawahnya. Ini gampang ya kalau yang tipe ini. Oke, kita buka dulu kabel dari sininya, soketnya, untuk mempermudah pengecekan. Nah, ininya dibuka dulu ya teman-teman. Nah, dibuka dulu. Ini copot tadi, pasangkan kembali ya.
Ya, kita pasangkan lagi soketnya ke kabelnya. Kabel ini kita pasangkan, ini dicopot biar mempermudah saja dalam pengecekan. Oke teman-teman, jadi ini Magicom yang digital begini terdiri dari komponennya nih. Ini ada yang bagian power supply-nya bersama relay, dan ini panel digitalnya. Ya, ini panel digitalnya. Tadi yang nggak ada respon itu tombol-tombol ini nggak jalan. Tapi ini saya sering sekali kejadian seperti begini, kebanyakan kerusakannya di blok ini. Oke, bagian mana yang rusaknya dan di mana yang rusaknya nanti saya akan tunjukkan. Kita copot dulu ya. Dicopot dulu ini kabel-kabelnya. Kita harus perhatikan ya. Ketika mencopot kabel-kabel ini kita harus ingat nanti jangan sampai ketukar ketika masangnya lagi. Kalau susah kalau susah atau takut lupa, biasakan dipoto dulu, nanti kita dilihat hasil fotonya ketika masangkan kembali. Kalau ini mudah ya, ini ada tandanya putih ke putih, nanti kata dipotong, copot yang putih, yang merah. Nah, ini soket warna ketukar. Kalau ini sudah ada warnanya, biasanya takut ketukar yang ini nih, yang ini. Kelihatan nggak? Nah, yang ini biru, putih, merah. Ini jangan sampai ketukar nanti, makanya ini harus dipoto lagi. Dipoto dulu ya. Ini kita copot. Kalau nggak dicopot juga sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kita hanya mau ngecek di bagian PSU-nya, regulatornya. Kita tinggal buka saja ininya. Oke. Ini buat ke elemen tutup ya. Ini buat ke panel, buat ke panel digital ke sini. Teman-teman, pertama kali kita kalau bertemu dengan Magicom model ini yang panelnya, tombol-tombol digitalnya tidak ngerespon ketika kita tekan, kita perhatikan di sini apakah ada komponen yang rusak atau komponen kelihatan secara kasat mata yang gosong, apa kelihatan rusaknya, kita tinggal ganti. Tapi kalau masih mulus seperti begini, kita cek dulu ya dengan kita nyalakan. Bagian-bagian mana saja yang harus diukur. Yang terpenting ini di elko ini. Ini kan ada elko nih. Ini elko yang 450 volt, 450 volt. Biasanya kalau nyala ini biasa masih bagus dan kelihatan ini masih bagus ya. Yang terpenting harus diukur itu di elko ini nih. Yang di sini harus ada 12 volt nanti ya. Yang 470 mikro 25 volt. 475 mikro 25 volt. Kita ukur tegangan di sini. Ada nggak 12 volt? Dan apakah tegangannya bagus atau enggaknya? Volt DC. Oke. Dan di sini ya, volt DC. Nanti kelihatan nggak? Nah. Kemudian kita colokan. Kita nyalakan ininya, colokannya. Ingat ini ya, jangan dicabut yang ini. Yang kabel 3 ini. Yang merah, putih, biru. Yang dicabut. Colokan. Oke. Kita ukur di bagian elko yang ini. Elko yang tadi ya, yang 470 25 volt. Oke, berapa volt? Kelihatan ya? Kelihatan nggak teman-teman? Itu cuma 7,4 volt ya, terukur 7,4 volt.
Berarti tegangan di sini yang harusnya 12 volt. Di sini harusnya ada 12 volt. Di titik ini harusnya ada 12 volt ya. Nah, di sini nih, teman-teman, kelihatan nggak ya? Di sini nih 12 volt yang elko ini. Elko ini 12 tadi terukur 7,4 volt. Berarti ini kejadian seperti ini sering sekali ya, dan saya sudah berapa unit yang ditangani Magicom seperti ini dan kerusakan seperti ini, dan kejadian kerusakannya ini cuman di elko ini yang rusak. Oke, kita coba ganti saja ya teman-teman. Kita coba ganti elko-nya. Apakah Magicom ini bisa kembali normal atau masih ada gejala atau penyakit yang lainnya. Cuman kebiasaannya biasanya kerusakan seperti ini, panel tidak jalan, yaitu tegangan yang mengcover dari panel ini yang masuk ke dalam ke panel ini biasa ngedrop di sini. Pokoknya teman-teman, walaupun terukur 12 volt tanpa beban begini, kalau panel tidak jalan ya, maaf, kalau panelnya tidak jalan, jadi kalau panelnya tidak jalan, tidak ada reaksi ketika ditekan tombolnya, jangan ragu-ragu, ganti saja elko ini yang 25 volt 470 mikro ya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki ukuran yang ini ya, yang penting mikronya sama ya, dan voltasenya harus sama atau di atasnya. Misalkan adanya stoknya 470 50 volt, tidak jadi masalah. Tapi lebih bagus harus sama ya, maksudnya di mikronya. Saya pernah juga mengganti menggunakan mikro yang 220 mikro, itu bagus juga, cuman harus bagusnya pakai ukuran yang sesuai dengan aslinya aja, 470. Ganti saja karena yang begini banyak di pasaran. Kalau teman-teman kalau punya ISR ya, kalau mau memastikan silahkan diukur dari elko ini kelihatannya masih bagus ya, masih fisiknya ini nggak gembung, terus kelihatan masih bagus ini. Tetapi di sini tadi terukur cuma 7,5 volt. Tapi jangan tertipu ya, walaupun fisiknya bagus, tapi ketika tegangan di situ nggak ada, ganti saja. Pokoknya teman-teman semuanya, intinya kalau kerusakannya tombolnya tidak jalan, tombolnya ini tombol digitalnya tidak jalan, ganti saja elko ini ya, ganti saja elko ini. Kita cari dulu yang 475 mikro, 475 mikro, 475 25 volt ya. Oke, kita ganti ini yang baru ya. Awas jangan sampai kebalik ya. Oke, teman-teman, sudah ganti ya, sudah diganti. Dan kita coba ukur ya. Ukur tadi 7,5 volt ya di sini. 7,5 volt. Di bagian elko ini kita ukur kembali sekarang berapa ya?
kita colokkan. Dan kita ukur. Kelihatan nggak? Di sini tertera. Nah, kelihatan nggak? 12,3. Berarti ini udah bagus. Berarti ya fix tadi kerusakan di elko-nya saja. Oke, kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali. Ini putih ke putih. Ini merah ke merah. Ini nggak bakal ketukar karena sudah ada tandanya ya. Ini yang putih ini. Putih lagi. Ini yang hitam. Yang hitam ke hitam. Kemudian yang ini. Bagian panel. Pasangkan lagi. Nah, seperti begini. Ya, jangan lupa ini pasangkan kembali ke tempat sebelumnya. Oke, selesai. Kita pasangkan tutupnya sini. Jangan lupa pasangkan lagi, ini jangan sampai kebalik ya. Nih, baru ini. Oke, kita saatnya dicoba. Saatnya kita coba. Kita colokkan. Kita colokkan ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Start tadi nggak nyala ya. Kalau sekarang tekan, mau truk dan ada bunyi truk relay. Itu untuk menghubungkan elemen yang ininya. Elemen buat masaknya. Nah, ininya. Ini akan terasa panas ketika di start ini. Ini ada anget nih. Ini udah mulai panas. Kita cancel. Kemudian kita nyalakan ini. Nah, nanti akan anget yang ini. Elemen ini sama atas. Ketika ini di posisi warm atau hijau begini ya. Kita cancel lagi, ke start, akan bunyi lagi truk. Nah, truk itu bunyi relay ya. Ini relay buat menghubungkan tegangan yang dari 220 volt ke bagian elemen ini. Oke, yang lainnya ini sudah jalan ya. Oke, berarti kerusakannya ada pada elko yang 470. Oke, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.